Salam, puji Tuhan saat ini kita bisa beribadah kepada Allah. Mari saudaraku, kita datang kepada Tuhan. Mari kita mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Dan sesungguhnya, agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Ibadah ini berlangsung karena kemurahan Tuhan Allah yang menciptakan dunia ini, serta memelihara dan menyelamatkan. Dialah Allah yang menolong kita dalam ibadah hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus yang bersemayam di tempat yang maha tinggi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian. Mari kita memuji Tuhan. KPPK nomor 14, sungguh besar Kau Allahku. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian oleh Putra darahnya kudus, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku sungguh besar. Apabila Nabi Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah
Kamulah yang ku rindukan, melihat Engkau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Nas pembimbing diambil dari Kejadian pasal 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Silakan duduk. Saudara, kita patut bersyukur kepada Allah karena Allah begitu mengasihi kita. Tuhan begitu mengasihi kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita mengaku segala dosa kita, maka Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita memuji Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sekali lagi, sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Kau pandang
pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sekali lagi, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Puji Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara yang terkasih, Allah menghendaki kita agar sungguh-sungguh mengikuti dan mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Memiliki relasi yang mendalam dengan Dia. Akan tetapi secara jujur kita mengakui bahwa seringkali aktivitas dan tantangan dunia ini membuat kita lupa akan Dia dan firman-Nya. Bahkan terkadang ibadah menjadi sekedar ritual, dan hal ini amat mendukakan Allah kita. Oleh karenanya, marilah kita menyelidiki dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Diberikan waktu kepada kita untuk mengambil sikap untuk bersaat teduh di hadapan Allah. Mari kita menaikkan doa pribadi kepada Allah. Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengaku dosa kami Tuhan. Kami menyadari betul bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Kami adalah manusia yang lemah, manusia yang terbatas. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Hal-hal dunia ini ya Tuhan membuat kami tidak fokus kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Tuhan, tolong kami, kasihani kami orang yang berdosa ini ya Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami fokus kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Segala puji hormat bagimu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berita anugerah dari Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mari saudaraku, kita bangkit berdiri. Mari kita membacakan petunjuk hidup baru sebagai bentuk kesadaran bahwa kita bukan lagi milik kita sendiri, namun milik Kristus. Maka hendaklah setiap kita meneladani kehidupan Kristus. Seorang murid tidak lebih dari gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati,
ia akan menghasilkan banyak buah. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Silakan duduk. Saudaraku, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan mau mendengarkan kita. Yesus sobat yang sejati. Mari kita memuji Tuhan. KPPK nomor 150, Yesus sobat yang sejati. Yesus sobat yang sejati, tanggung segala dosaku. Tiap hal ku boleh bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, berjumalah berlelah, bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Bila ada pencobaan dan bimbang di hatiku, ku tak akan putus asa, pada Tuhan berseru. Tiada yang seperti Yesus yang mau tanggung susahku. Yesus kan menguatkanku, ku berdoa padanya.
Adakah hatimu susah, lelah karena beban berat? Yesuslah penolong kita, berdoalah padanya. Walau kawan tinggalkanmu, datanglah kepadanya. Dan di dalam pelukannya, hatimu sentosalah. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. KPPK nomor 144, Firman Hidup. Firman Khalik semesta, ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya. Ajaib firman hidup, bimbing hanya tempat bagi orang sesat. Firman indah, firman ajaib, firman yang hidup. Firman Putra mulia, ajaib firman hidup, menyampaikan dunia, ajaib firman hidup. Firman ajaib, firman yang hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang hidup. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup yang beri damai sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan yang beri pengharapan, firman indah, firman ajaib, firman yang beri firman ajaib, firman yang beri hidup. Kepada hambanya kami persilahkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, sampai saat ini kami terus bersyukur, sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Di dalam segala perkara yang Tuhan izinkan terjadi di dalam dunia ini, kami tetap yakin bahwa semuanya tetap berada di dalam pengawasan pandangan Tuhan. Karena itu kami memuliakan Engkau di dalam peribadatan kami, sekalipun kami tidak bertemu muka, ada yang mengikutinya dari YouTube atau dari tempat-tempat yang lain, kami kiranya memohon pertolongan Tuhan, supaya hati kami disatukan oleh kuat kuasa-Mu ya Bapa, supaya kami tetap boleh memuliakan Engkau di dalam persekutuan yang Engkau sendiri ada di dalamnya. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan.
Kiranya Tuhan boleh menolong kami, memberkati kami, melingkupi pikiran dan hati kami, supaya pada hari ini firman Tuhan mengajar hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita bersama-sama akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang pada hari ini saya mengajak kita semua untuk melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Silakan Bapak Ibu menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Saya akan membacakannya bagi kita semua dan kiranya kita memperhatikan dengan seksama. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Nasihat supaya bertekun dalam iman, karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom. Shalom. Ada sukacita? Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah, saya harap kita juga mendengarkan firman Tuhan ini tidak sambil leyeh-leyeh ya, tetapi benar-benar di dalam sikap, karena kita bukan sedang menonton, tetapi kita sedang mengikuti peribadatan. Perenungan firman Tuhan pada hari ini saya memberikan tema kepada kita, yaitu bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
ketika kita berbicara tentang situasi kita hari-hari ini, maka sebenarnya tema bertekun dalam iman itu tidak menjadi tema yang mudah untuk dikerjakan. Bertekun di dalam iman, ada satu film yang bisa saya berikan untuk gambaran kita untuk menjelaskan betapa sulitnya bertekun. Kalau Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian pernah melihat satu film yang judulnya Faith Like Potatoes, ya, Faith Like Potatoes. Di situ diceritakan ada seorang petani yang dia dari Eropa, tetapi kemudian karena merasa bahwa di tempatnya secara ekonomi dia berkekurangan, dia pindah ke suatu tempat. Dia pindah ke kota yang namanya KwaZulu, sebuah daerah di Afrika Selatan. Dan ketika dia memulai kehidupannya di sana, dia hanya punya bekal sebuah ladang yang kecil dan sebuah mobil yang sederhana. Dia harus memulai pertanian karena yang dia punya hanya sebuah ladang, dia tidak punya yang lainnya selain ladang, maka dia berusaha untuk menanam di situ. Pada awalnya ketika dia melihat kehidupannya, dia melihat segala sesuatunya sulit. Menanam pun bukan pekerjaan yang mudah. Di Afrika Selatan itu tidak mudah untuk menanam. Sekalipun yang dia punya adalah ladang, tetapi ketika dia harus berjuang untuk mengerjakan ladang, itu pun tidak mudah. Tetapi kemudian suatu kali dia datang bersama dengan keluarganya ke sebuah gereja. Lalu kemudian di dalam gereja itu dia mendapatkan banyak penguatan. Dia mendapatkan banyak penguatan dan kemudian dia memutuskan ketika pulang dari gereja, dia memutuskan saya akan menanam kentang. Mengapa kentang? Di dalam cerita ini dia hanya berpikir untuk menanam kentang di dalam ladangnya. Orang-orang yang ada di sebelahnya, di kanan kiri tetangga depan belakang katakan itu sesuatu yang konyol. Kenapa kamu menanam kentang? Di sini irigasinya tidak bagus, tanahnya juga tidak bagus. Kalau kamu menanam kentang, kamu hanya mempermalukan dirimu saja. Gitu. Tetapi si petani ini tetap bersikeras bahwa memang dia tidak akan melihat hasilnya. Bapak Ibu, kentang itu kan berada di dalam tanah. Jadi kalau misalnya itu menghasilkan buah dan tidak menghasilkan buah, dia pun juga tidak tahu. Dalam kondisi itu, dia tetap teguh di dalam pendiriannya, tidak, saya akan berusaha merawat ladang saya ini, ladang kentang saya ini, dan saya percaya ketika saya melaluinya di dalam doa, Tuhan akan memberkati ladang saya. Ini bukan sesuatu yang konyol. Tetapi kemudian hari demi hari dia mengerjakan dengan tekun ladangnya itu, meskipun orang-orang di sekitarnya begitu meragukan dia, begitu mendesak dia, sudahlah berhenti saja, tidak perlu menanam kentang dan lain sebagainya. Tetapi dia tetap teguh di dalam pendiriannya. Kalau boleh orang-orang di sekitarnya akan katakan ini keras kepala, gak bisa dikasih tahu, gitu ya. Tetapi dia punya pertimbangan yang baik untuk menanam kentang itu dan dia dengan rajin mengerjakannya. Dan pada akhirnya di akhir film itu ditunjukkan bahwa kentang-kentang yang ditanam oleh si petani ini itu membuahkan hasil, gitu ya. Dan orang-orang di sekitarnya begitu terkejut karena tidak tahu selama ini apa yang sedang dikerjakan oleh petani ini, tetapi kemudian ketika panen dia mendapatkan hasilnya. Apakah dia mendapatkan hasil dengan semudah itu? Tidak. Dia harus bekerja keras, dia juga harus melawan keraguannya, dia harus mendengarkan ejekan orang di kanan kirinya, tetapi dia tetap mengerjakannya dengan setia dan pada akhirnya Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang dikatakan sebagai bertekun. Dan situasi-situasi yang ada di sekitar kita itu sangat tidak mendukung kita untuk menjadi orang-orang yang bisa bertekun. Saya membayangkan ketika anak-anak kita sekolah, ketika mereka mengerjakan PR-nya di rumah, ada handphone, ada televisi, ada jaringan internet yang kencang dan ada segala macam fasilitas, apakah itu akan menolong mereka untuk tetap bertekun, saya tetap akan mengerjakan tugas saya? Mungkin dia dalam hatinya itu pasti akan mengalami pergumulan besar. Kalaupun dia cepat-cepat menyelesaikan PR-nya itu pasti karena kadang-kadang ya kita akan katakan,
Ya karena maunya cepet main gitu. Kalau ada anak-anak, ayo kamu tak suruh dulu, baru setelah itu boleh main HP, pasti dia kerjakan. Karena apa? Karena ada main HP-nya setelah itu. Sehingga untuk mencari Tuhan, untuk di dalam iman yang tetap dan setia, di dalam situasi-situasi yang ada itu tidak mudah. Orang-orang Kristen hari-hari ini, apalagi situasi yang kita alami saat ini, ya, saya mendengar beberapa waktu yang lalu bahwa kemungkinan karantina yang kita lakukan, social distancing yang kita lakukan itu masih harus diteruskan sampai 29 Mei. Dan peribadatan secara online juga harus dilakukan sampai 29 Mei atau bisa bertambah waktunya. Nah, dalam situasi ini ada dua sikap orang percaya bisa jadi. Yang pertama, orang itu akan semakin menyadari bahwa, oh iya rek, kita nggak bisa ketemu, maka saya betul-betul harus serius mencari Tuhan. Maka ada waktu-waktu bersama dengan keluarga diajak untuk beribadah. Tetapi ada sikap yang kedua, yang bisa katakan ketemu 1 minggu sekali di gereja aja, kadang-kadang saya lupa, apalagi nggak pernah ketemu di gereja. Lupa buka Alkitab, Alkitabnya bisa jadi berdebu. Makin membuat iman kita merosot. Sehingga di dalam kedua sikap ini mari kita evaluasi. Kita berada di dalam posisi yang mana? Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini ingin mengajar kepada kita, marilah kita tetap menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, bertekun di dalam Tuhan, sekalipun situasi mengizinkan kita untuk kita menjauh dari Tuhan. Sekalipun situasinya membuat kita ini tidak mau dekat dengan Tuhan. Tetapi marilah kita belajar bersama-sama melalui Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Yang pertama, bagaimana bertekun di dalam iman sehingga di dalam situasi dan kondisi kita pada saat ini kita tetap bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Yang pertama, mari kita bersama-sama melihat di dalam ayat yang kedua. Dikatakan di dalam ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Sikap bertekun dalam iman yang pertama adalah fokus kepada Yesus. Fokus kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam Ibrani pasal yang ke-11, di situ diceritakan ada saksi-saksi iman, ada yang namanya Abraham, ada yang namanya Musa, ada yang namanya Yusuf, dan lain sebagainya. Mereka semua diceritakan bagaimana sebagai manusia mereka mungkin punya kelemahan, kesalahan, kekurangan, tetapi mereka menjaga imannya sampai akhir hidupnya. Tetapi yang menarik di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-40 dikatakan di situ, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Siapa yang dimaksudkan di dalam bagian ini? Disambung di dalam Ibrani pasal yang ke-12, penyempurna itu adalah Yesus sendiri. Yesus itu dikatakan sebagai penyempurna dari saksi-saksi iman yang diceritakan di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Sehingga dikatakan ketika kita mau melakukan iman kita, tetap bertekun di dalam iman kita, kalau lihat manusia mungkin kita akan menyerah. Tetapi penulis Ibrani katakan mari lihat Yesus. Karena dengan melihat Yesus, dialah saksi iman yang sempurna. Apa yang dikerjakan oleh Yesus? Selanjutnya di dalam bagian ini dikatakan, di dalam ayat yang pertama, oleh karena itu, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Untuk fokus kepada Yesus, hal yang pertama yang harus dikerjakan adalah menanggalkan semua beban dan dosa. Menanggalkan semua beban dan dosa dalam bahasa Yunaninya, dia merujuk kepada membebaskan diri dari apapun yang bisa membuat kita jatuh. Membebaskan diri dari semua
yang bisa membuat kita jatuh. Saya ingat dulu beberapa tahun yang lalu anak-anak tunas remaja itu melakukan perjalanan mission trip ke satu daerah di Malang Selatan. Kemudian di dalam perjalanan ke Malang Selatan semua kan naik mobil ya Bapak Ibu. Lalu kemudian pada waktu perjalanan pulang kita itu tidak menghadapi medan atau jalanan yang rata. Tapi jalanannya ini berbatu dan kemudian naik turun gitu. Dan ini membahayakan untuk mobil-mobil. Sehingga ada beberapa anak-anak muda, anak-anak tunas remaja yang waktu itu yang SMP itu, tetapi mereka punya inisiatif untuk menyingkirkan apa yang ada di depan mereka, batu-batu yang kiranya bisa merusak mesin mobil itu, menyingkirkan itu dan membuat mobil kita berjalan dengan baik dalam perjalanannya. Nah, saya mau pakai ilustrasi ini untuk menjelaskan tentang kata menanggalkan semua beban dan dosa. Membebaskan diri dari segala sesuatu yang membuat kita jatuh. Yang dilakukan oleh anak-anak tunas remaja itu tadi adalah mereka menyingkirkan semua hal yang bisa membuat mobil mereka rusak dan mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan. Sehingga tindakan itu menolong mobil itu bisa berjalan dengan baik. Nah, sehingga kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, mungkin sikap yang baik ketika kita katakan saya mau berhenti merokok misalnya. Tetapi kita ternyata tidak hanya cukup untuk melakukan sebuah janji saya akan berhenti merokok. Tetapi kita juga ternyata perlu menghilangkan, menanggalkan semua peluang-peluang kita untuk kepengen kembali merokok. Gitu ya. Ketika kita menghadapi dosa, dosa itu pada awalnya akan berusaha menggoda kita. Dan ketika kita digoda seperti Hawa ya, pertama diajak omong-omong dulu kan, diajak omong-omong dulu dan kemudian ketika sudah diajak omong-omong mulai digoda. Tuh lihat tuh buahnya kelihatan enak dan segala macam. Setelah itu hatinya Hawa akan bergumul sendiri. Iya ya enak ya, tapi gak boleh, tapi enak. Akhirnya dia memutuskan. Nah, bukan masalah dosanya, tetapi masalahnya adalah apakah kita membiarkan diri kita untuk tergoda. Sehingga ketika kita mau katakan, oh pada hari ini saya akan berhenti untuk berbohong. Atau saya akan berhenti untuk membicarakan kejelekan orang. Maka kita tidak hanya perlu untuk menutup mulut kita, tetapi mari kita juga sambil belajar, mulai menghilangkan pemikiran-pemikiran negatif terhadap orang lain. Atau mulai belajar untuk tidak berprasangka buruk terhadap yang orang lain katakan. Atau kita harus belajar untuk mengkonfirmasi berita di kanan kiri. Hari-hari ini ada begitu banyak berita hoax ya tentang wabah virus corona. Dan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, mari kita selalu mengkonfirmasi berita yang kita terima supaya kita tidak salah mengarahkan diri kita. Sehingga menanggalkan semua beban dan dosa itu berarti bukan hanya sekejap mata ingin berubah dari dosanya, tetapi berusaha menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging, dari segala sesuatu yang mencobai diri kita, dan marilah kita juga menyelesaikan dosa itu sebelum dosa itu menjadi gaya hidup kita. Itu yang dikatakan sebagai menanggalkan semua beban dan dosa. Yang kedua, bagaimana kita bisa fokus kepada Yesus? Yang kedua di dalam ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Dikatakan di dalam ayat 14 sampai 17, penulis Ibrani itu mengarahkan kita untuk kita mengejar kekudusan. Dikatakan di dalam ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Mengejar kekudusan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali dalam Kejadian pasal yang keempat. Di situ diceritakan tentang seorang yang bernama Kain, anak dari Adam dan Hawa. Ketika itu Kain dan Habel sama-sama memberikan persembahan, mempersiapkan persembahannya di hadapan Tuhan. Kemudian ketika diberikan
persembahan itu ternyata Tuhan lebih berkenan kepada persembahan Habel daripada persembahan Kain. Kesempatan yang pertama yang pada waktu itu mencobai Kain adalah hatinya begitu jengkel. Hatinya begitu jengkel dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan dengan menerima persembahan Habel tetapi tidak dengan persembahannya. Kemudian kejengkelan itu berubah menjadi iri hati dan iri hati itu membuat kemarahannya memuncak dan dia mengambil sikap untuk membunuh adiknya. Sehingga di dalam bagian ini yang dilakukan Kain adalah menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Mengapa? Dengan membiarkan akar yang pahit itu, dengan membiarkan iri hati itu masuk di dalam kehidupannya, dia sedang mengambil sikap menjauhkan diri dari Allah. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sikap apa yang kita lakukan yang membuat kita menjauh dari Tuhan? Saya percaya kita semua ketika kita menjadi orang Kristen, di dalam hati nurani kita Roh Kudus berdiam. Sehingga dia akan memberitahukan kepada kita sikap-sikap apa, perbuatan-perbuatan apa, atau kebenaran-kebenaran apa yang Tuhan mau supaya relasi kita dengan Tuhan tetap. Mengapa kita disuruh mengejar kekudusan? Karena kekudusan itulah yang membuat kita dapat memiliki relasi dengan Tuhan. Ketika Adam dan Hawa tidak hidup di dalam kekudusannya, apa yang terjadi? Relasinya dengan Allah terputus. Ketika Adam dan Hawa memilih untuk menjauhkan diri dari Allah, maka betul-betul ada jarak di antara mereka. Tuhan membuang mereka ke dalam dunia. Sehingga fokus kepada Yesus. Untuk bertekun dalam iman, kita perlu fokus kepada Yesus. Yaitu pertama, daripada kita menyibukkan diri dengan kekhawatiran-kekhawatiran karena situasi kondisi pada hari ini, ya saya mendengar ada beberapa orang yang katakan kalau misalnya semua dirumahkan bagaimana bekerja, bagaimana karyawan nanti akan dipecat, ataupun karyawan-karyawan dirumahkan berarti tidak ada pemasukan untuk mereka, maka secara ekonomi kita akan menjadi sulit dan lain sebagainya. Tetapi marilah kita fokus kepada Yesus karena kita percaya bahwa dunia ini adalah dunia yang diciptakan oleh Tuhan. Saya suka dengan quotes Gusti Mboten Sare, ya. Tuhan itu tidak tertidur. Dalam situasi yang kita alami saat ini Tuhan tidak tertidur. Sehingga marilah kita daripada menyibukkan diri dengan kekhawatiran-kekhawatiran, marilah kita fokus kepada Yesus. Dalam waktu-waktu ini marilah kita melihat kehidupan kita supaya kita menanggalkan semua beban dan dosa. Dan yang kedua, marilah kita mengejar kekudusan kehidupan yang seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, mari kita memperhatikan ayat yang kelima sampai ayat yang ke-11. Dikatakan di situ, ayat yang kelima saya bacakan bagi kita. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Dan demikian seterusnya. Yang kedua, untuk bisa bertekun dalam iman, kita harus memiliki sebuah cara pandang terhadap situasi yang kita alami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu penulis Ibrani ini menuliskan pasal yang ke-12, maka di situ sebenarnya orang-orang Kristen mengalami banyak kesengsaraan. Mengapa? Mereka mendapat tekanan dari pemerintah. Mereka dianggap sebagai salah satu sekte sehingga perlu dilenyapkan. Mereka tidak boleh ada karena orang Kristen hari demi hari semakin banyak dan orang-orang Yahudi, pemerintah-pemerintah Romawi tidak suka terhadap mereka. Sehingga mereka dalam situasi yang bukan situasi yang nyaman tetapi situasi yang tertekan. Tetapi di dalam bagian itu penulis Ibrani katakan janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa makna kata didikan di dalam bagian ini? Di dalam kata Yunani yang dituliskan oleh penulis Ibrani, maka kata yang dipakai itu adalah kata disiplin. Kata didikan yang dipakai di dalam ayat ini adalah kata disiplin. Kata mendisiplin di dalam Alkitab
itu memiliki artian itu seperti seorang ayah terhadap anaknya, atau seperti seorang atlet terhadap pelatih-pelatihnya, pelatih terhadap atlet-atletnya. Jadi sebuah bentuk disiplin itu adalah pertama, dia berbicara tentang hukuman. Ketika orang itu tidak melakukan sesuatu dengan sesuai dengan aturannya, dia mengalami sebuah hukuman. Tetapi kemudian disiplin itu juga berbicara tentang pengajaran. Ketika seorang ayah, kalau bapak-bapak ini adalah seorang ayah, ketika bapak-bapak melihat anaknya melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu yang bisa membuat karakternya rusak pada saat dia dewasa nanti, pasti kita akan memarahi. Kalau bapak-bapak memukul anak-anaknya, maka pukulan yang dilakukan itu juga pasti pukulan-pukulan yang terkendali. Tidak mungkin bapak ibu ketika menghukum anak-anaknya itu seperti masa yang menghajar seorang pencuri, gitu ya. Tidak demikian. Tetapi pukulan-pukulan itu adalah pukulan-pukulan yang kemudian membuat dia sadar bahwa dia melakukan kesalahannya. Seorang atlet, dia akan dilatih dengan sangat ketat oleh pelatihnya, bahkan mungkin mengalami bentakan. Mungkin pada saat dia berlatih dia tidak bisa katakan saya lelah. Kalau dia mengatakan saya lelah, tetap dia akan mengalami pelatihan-pelatihan yang keras. Tujuannya apa? Supaya dia mengalami kondisi fisik yang betul-betul fit, dia mengasah, melatih keterampilannya, sehingga pada waktu dia mengalami perlombaan, dia bisa memenangkannya. Sebuah latihan yang keras itu akan menghasilkan hasil yang baik. Demikian juga di dalam bagian ini ketika dikatakan bahwa Tuhan mendidik anak-anaknya, itu artinya bahwa Tuhan mendisiplin kita, mendisiplin orang-orang percaya yang seringkali mendatangkan bukan sukacita tetapi duka cita, tetapi itu mendewasakan kita. Sehingga ketika kita memandang sebuah situasi, kondisi, penderitaan yang kita alami dalam sudut pandang Tuhan membenci saya dan mau menghancurkan saya, maka pasti kita tidak akan bertekun di dalam iman. Tetapi ketika kita tahu bahwa penderitaan yang kita alami adalah untuk mendewasakan kita, maka cara pandang ini akan menolong kita menjadi seorang yang bertekun di dalam iman. Kalau misalnya saya memperhadapkan Bapak Ibu dengan barang yang saya pegang ini, tab dari depan, Bapak Ibu akan lihat warnanya hitam. Karena melihat dari sisi Bapak Ibu, dari cara pandang Bapak Ibu, warnanya hitam. Tetapi kalau saya memandang tab ini, saya akan katakan warnanya putih. Sebab di dalam layar yang sedang saya buka warnanya putih. Ini adalah sebuah perbedaan sudut pandang. Yang ketika kita melihat sesuatu, itu pasti kita memiliki perspektif yang berbeda-beda. Tetapi yang mau diajarkan oleh Tuhan melalui Ibrani pasal yang ke-12, mari kita menyeragamkan cara kita melihat sebuah situasi. Ketika penderitaan itu dialami oleh orang-orang percaya, marilah kita memandang itu sebagai bentuk pendisiplinan dari Tuhan untuk membuat kita menjadi seorang yang betul-betul murid Kristus. Yang sekalipun ada situasi kondisi yang sulit dalam kehidupan kita, kita tetap berpegang kepada Dia. Kita tetap bisa berkata seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, sekalipun Tuhan tidak menolongku dari dapur perapian ini, aku tetap menyembah Dia. Akan tetap seperti Stefanus, ketika dirajam batu, dia tetap katakan, saya tetap tidak akan menyangkali Tuhan. Atau seperti Polikarpus, salah seorang rasul pada abad-abad pertama, yang mengatakan bahwa selama usia 80 tahun Tuhan tidak pernah berkhianat kepada saya. Tuhan tidak pernah tidak setia kepada saya. Sehingga apakah saya punya alasan untuk tidak setia dan menyangkali Dia? Bapak Ibu, untuk mengatakan hal itu bukan sebuah hal yang mudah. Tetapi ketika kita dapat memandang
dari sudut pandang Tuhan mengenai pendewasaan ini, maka kita akan melihat bahwa Tuhan sedang meninggikan kita di dalam kemuliaannya melalui apa yang kita lakukan. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah cara kita memandang terhadap situasi yang kita alami saat ini dengan wabah virus yang begitu diberitakan tiap hari, yang bisa menimbulkan ketakutan bagi kita. Tetapi biarlah firman Tuhan pada hari ini mengajar kita, marilah kita bertekun, bukan menghidupi ketakutan, tetapi bertekun di dalam iman dengan fokus kepada Yesus, dengan melihat kehidupan kita supaya kehidupan kita menanggalkan dosa dan mengejar kekudusan. Dan yang kedua, marilah kita memandang situasi pada saat ini justru untuk pendewasaan kita, bagaimana dalam situasi yang sulit kita tetap harus setia dan menyembah Tuhan dalam segala hal yang kita kerjakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih karena sudah boleh mengajar kami melalui kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan supaya dalam waktu-waktu pergumulan ini, kami berdoa untuk Indonesia. Tuhan tolonglah kami ya Bapa, karena kami percaya Engkau Tuhan di atas segala virus, penyakit dan kesulitan kami. Rancangan Tuhan sempurna bagi hidup kami. Karena itu tolonglah ya Bapa, supaya dalam kondisi saat ini dengan merebaknya virus corona yang kami saat ini hadapi, Tuhan menolong kami supaya kami tetap menjadi orang-orang Kristen yang bertekun di dalam Tuhan, yang fokus untuk mengajar diri kami, keluarga kami untuk tetap bertahan, tetap setia dan tetap bertekun di dalam iman kami kepada Tuhan. Sekalipun kami harus beribadah di rumah-rumah, dan Tuhan tolonglah kami supaya di dalam keluarga kami boleh menciptakan mesbah-mesbah keluarga. Untuk kami boleh bertekun di dalam Tuhan, mengundang Engkau di dalam keluarga kami, supaya kehidupan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terus kuatkan dan teguhkan hati kami. Tolonglah setiap jemaat Tuhan yang pada saat ini masih boleh beraktivitas, supaya Tuhan memberikan kami kekuatan kesehatan. Bahkan firman Tuhan yang terus kami dengar, terus menolong kami agar kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih pada Evangelis Arumi yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Nas persembahan diambil dari Imamat pasal 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Kepada yang bertugas untuk membawakan kantong persembahan, kami persilahkan. Mari kita memuji Tuhan. KPPK nomor 50, hitung berkat-Mu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bait kelima.
dalam pergumulanmu di dunia. Jangan khawatir, Tuhan akan beserta, yang mengirim malaikat. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Kepada yang bertugas untuk menaikkan doa syukur maupun juga doa syafaat, kami persilahkan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami bersyukur mengingat setiap berkat Tuhan yang selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur kalau pada pagi hari ini Engkau memperbolehkan setiap kami untuk memberikan sebagian kecil dari apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kami. Kami berdoa ya Bapa, berkatilah setiap persembahan yang kami berikan kepada Engkau. Sucikan dan layakkan setiap persembahan kami. Bahkan ajari kami untuk kami boleh senantiasa mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup dan ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Mari bersama kita akan masuk di dalam pokok doa syafaat kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saya akan memimpin doa pada pagi hari ini dan silakan Bapak Ibu yang ada di tempat ini bahkan juga yang ada di rumah untuk berdoa mengaminkannya bersama dengan keluarga dan bersama dengan setiap kita. Yang pertama, mari terus kita menyerahkan untuk bangsa dan negara kita, baik di dalam setiap pemerintahan bahkan juga situasi dan kondisi yang saat ini masih belum stabil. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati setiap hal yang sedang dikerjakan dan diupayakan. Yang kedua, mari bersama kita terus berdoa untuk setiap pelayanan para hamba Tuhan, bahkan juga untuk setiap gereja-gereja yang juga sedang mengupayakan peribadahan yang terbaik. Biarlah kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap gereja, jemaat, dan juga para hambanya yang melayani. Yang terakhir, bersama kita berdoa untuk persiapan perayaan Paskah di seluruh gereja yang ada di Indonesia atau bahkan yang ada di seluruh dunia. Biarlah kiranya Tuhan tolong di dalam setiap proses persiapannya. Mari bersama kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini kami kembali di hadapan Tuhan. Berdoa untuk setiap hal yang sedang terjadi pada saat ini, terkhususnya yang ada di Indonesia Bapa. Terus berdoa menyerahkan untuk setiap pemerintahan yang mengupayakan setiap pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan kami juga terus berdoa untuk setiap tenaga medis bahkan juga tenaga sukarelawan yang terlibat di dalamnya. Biarlah kiranya Engkau boleh menolong dan memakai setiap mereka. Bahkan juga terus menyerahkan untuk setiap masyarakat Indonesia supaya senantiasa mampu menjaga diri dan juga mampu menjaga kesehatannya, dan terus biarlah kiranya tetap berada di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Menyerahkan untuk setiap perkembangan dan juga setiap informasi yang terjadi, biarlah kiranya Engkau boleh senantiasa beserta. Bapa, kami juga menyerahkan untuk situasi dunia saat ini yang juga masih belum stabil. Kami berdoa Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu, dan berbicaralah kepada setiap hamba-hamba-Mu, kepada setiap anak-anak-Mu. Kami terus berdoa menyerahkan untuk situasi pada saat ini Bapa. Biarlah kiranya Engkau senantiasa menguatkan setiap kami dan bahkan menjaga setiap kami supaya kehidupan kami, bahkan juga kehidupan kerohanian kami tidak semakin kendor, tetapi semakin kuat dan bertahan di dalam Tuhan untuk menghadapi setiap hal yang sedang terjadi. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk setiap gereja-Mu, bahkan juga setiap para hamba-hamba-Mu, setiap para jemaat-Mu di seluruh dunia dan juga yang ada di seluruh Indonesia. Biarlah kiranya Engkau senantiasa menolong dan memberkati setiap pelayanan kami. Bapa, kami berdoa, kuatkan dan teguhkanlah iman kami. Jadikanlah setiap kami pribadi-pribadi yang senantiasa setia di hadapan Tuhan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan sekalipun. Seperti ketika Engkau memelihara setiap hamba-hamba-Mu, seperti ketika Engkau memelihara setiap anak-anak-Mu yang sudah Engkau nyatakan di dalam kebenaran firman-Mu, demikianlah Engkau akan memeliharakan dan menjagai setiap kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga berdoa untuk setiap
persiapan ibadah Jumat Agung, bahkan juga ibadah perayaan Paskah. Bapa, kami terus menyerahkan di dalam setiap rencana Tuhan. Setiap manusia mengupayakan yang terbaik, tetapi Tuhanlah yang memimpin dan menyatakan. Kami berdoa Bapa untuk setiap peribadahan yang nantinya berlangsung baik secara online. Kami berdoa biarlah kiranya setiap acara Engkau boleh menolong, setiap persiapan Engkau boleh memberkati. Bahkan terkhususnya untuk setiap jemaat-Mu yang akan mengikuti seluruh rangkaian peribadahan, supaya setiap kami benar-benar mempersiapkan hati kami, supaya setiap kami benar-benar mempersiapkan pikiran dan waktu kami, baik bersama dengan sesama kami, bahkan terkhususnya bersama dengan keluarga. Supaya setiap kami benar-benar menjadi keluarga-keluarga yang memuliakan Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa meninggikan nama Tuhan dan memuji nama Tuhan dimanapun setiap kami berada. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini di dalam setiap pertolongan dan perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan kami dan adalah Juru Selamat kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Mari kita memujikan doksologi dan pengutusan dan doa berkat oleh Evangelis Arumi. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah umat yang taat dan setia melaksanakan rencana Allah dalam kehidupan ini. Terpujilah Kristus Juru Selamat kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Silakan duduk saat teduh.